Halo teman-teman, bersama saya Angga Guna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kali ini di hadapan kita ada sebuah headset yang mana kita akan coba sedikit review atau kita akan sedikit bahas, yaitu headset dari Corsair HS50 Pro Stereo. Dan ini saya diberikan kesempatan untuk mencoba headset ini dan akan coba saya bagikan pengalaman saya menggunakan headset Corsair HS50 Pro Stereo ini. Jadi nanti kalian bisa menimbang apakah ini cocok, ini pantas, ini layak untuk kalian beli atau tidak. Mari kita mulai pembahasannya dari headsetnya langsung. Yang pertama-tama dari bentuk atau dari fisiknya sendiri, di sini terlihat di sini berwarna hitam semua. Namun sebetulnya ada beberapa varian juga yang di sini ada berwarna ringnya berwarna biru dan lain sebagainya. Namun di sini unitnya berwarna hitam semua dan ini tidak ada unsur gaming yang seperti pada umumnya ada RGB-nya. Di sini tidak kalian temui, tidak akan kalian temui. Di sini tidak ada RGB-nya sama sekali. Jadi benar-benar hitam polos. Jadi menurut saya sih tampilannya cukup dewasa ya untuk kalian yang nggak terlalu suka RGB, ini jadi cocok juga untuk tampilannya. Dan di sisi kanan, sisi kirinya di sini disematkan logo dari Corsairnya yang nggak terlalu norak atau nggak terlalu besar juga. Jadi kelihatannya cukup estetik ya, cukup elegan untuk penempatan dari logonya sendiri. Lalu di sini juga di atas headbandnya ada juga bertuliskan Corsair ya, Corsair di sini ada tulisan Corsair. Lalu di sini busa headbandnya terlihat sangat premium, sangat luxury. Ada jahitan-jahitannya juga, jadi kayak mewah banget. Kayak harganya cukup mahal. Ya memang mungkin buat kere-kere ini mahal juga sih ya. Dan lalu beralih kepada ini bisa di-adjustable ya untuk headsetnya ini. Dan ini berbahan aluminium yang nggak terlalu kaku tapi cukup tebal, tapi nggak terlalu menjepit gitu, jadi cukup nyaman ketika digunakan. Jadi ini adjustable, ada beberapa step yang bisa disesuaikan sesuai ukuran atau bentuk kepala kalian. Di sini ada 8 step ya, atau ada 8 di sini ada angkanya ada 8, jadi mungkin 8 step ya. Ya ada 8 step betul, ada 8 step yang bisa diatur. Nah kita beranjak lagi, lalu kalau kalian lihat di sini belum terdapat untuk mikrofonnya dan pastinya sudah ada di paket penjualannya. Tipe dari mikrofon ini adalah detachable, jadi ini bisa dibongkar pasang ya. Ini jadi kelebihan tersendiri, atau mungkin untuk beberapa orang kadang kalau yang agak lupa menaruh ya jadi berabe juga gitu ya. Tapi untuk beberapa orang ya ini jadi satu keunggulan yang bisa diandalkan, karena ketika kita tidak menggunakan mikrofonnya kalian bisa cabut juga ya. Misalkan untuk kalian bisa menonton film gitu kan, nggak perlu kalian pakai mikrofon ini. Dan juga misalkan ketika lagi mendengarkan musik, nggak perlu juga. Jadi ini bisa digunakan ketika kalian membutuhkan. Dan yang bagusnya lagi di sini menurut saya ya user friendly ya untuk tombol volumenya. Jadi biasanya kan untuk headset itu ada di daerah sini ya, di perkabelannya ini. Tapi di sini ada di daerah mouth-nya ini atau cup-nya ini ya. Jadi cukup rapih, cukup simple ketika kita gunakan. Jadi kita tinggal putar aja untuk tombol volumenya, naikkan ke atas dan turunkan ke bawah. Dan lalu juga ada tombol untuk mute dari mikrofonnya sendiri. Jadi kalau kalian lagi dipasang nih mikrofonnya, kalian bisa tekan mute. Misalkan kalian dipanggil orang tua kalian atau dipanggil siapa gitu di rumah ya, lagi teriak-teriak, kalian bisa mute dulu. Ya ini juga bagus, jadi semuanya udah di sini semua dan gak ada tombol-tombol lainnya, cuman ini aja. Dan untuk busa dari headset ini, busanya ini sangat tebal tapi empuk gitu. Jadi tebal tapi empuk, ringan, dan ini tuh sangat nyaman digunakan di telinga kita. Tapi yang saya rasakan saat menggunakan headset ini beberapa jam, 3 jam, 4 jam atau lebih ya, pas berkeringat jadinya agak basah aja gitu berkeringat, karena memang ini bahannya seperti bahan kulit gitu. Jadi memang di sininya nggak ada udara juga kan, jadi berkeringat ya. Tapi memang jadi kelebihan juga ketika kita gunakan ini, suara dari luar memang cukup teredam dengan baik. Nah lanjut lagi, ini tuh sebetulnya multi platform, dimana di sini kalian bisa gunakan untuk PC ataupun untuk laptop ataupun untuk konsol ataupun untuk smartphone kalian ya. Untuk penggunaan PC di sini diberikan untuk jacknya di sini, jadi diberikan splitternya juga. PC itu pasti ada mikrofonnya dan juga ada untuk
headsetnya sendiri ya, headphone-nya sendiri. Jadi memang dipisah. Tapi untuk di smartphone kalian mungkin bisa hanya menggunakan seperti ini aja tanpa splitter ya. Untuk di laptop juga mungkin bisa seperti ini aja. Jadi ini udah bisa untuk beberapa platform. Jadi cukup ya fleksibel lah, bisa digunakan untuk kebutuhan kalian di mana saja, di platform apa saja. Nah, lalu kita masuk ke kualitas dari headsetnya sendiri. Dari kualitas headsetnya sendiri di sini yang saya rasakan di sini memang untuk yang paling bagus, paling top, paling mencolok itu menurut saya adalah suara yang clear atau suara yang jernih. Jadi suara yang dihasilkan dari headset ini, yang dikeluarkan dari headset ini itu cukup sangat jernih karena mungkin dukungan dari driver headset ini yang menggunakan driver 50 mm dengan bahan neodymium. Jadi kalau kalian yang belum tahu neodymium itu apa, jadi sebuah magnet juga, sebuah bahan magnet yang berkualitas cukup tinggi yang biasanya memang digunakan di speaker-speaker ataupun ya untuk penggunaan speaker yang memang menjadikan kualitasnya baik karena memang dari bahannya yang tipis sehingga bebannya ataupun beratnya menjadi ringan dan itu membuat kinerja dari headset ini lebih bagus dibanding dengan bahan yang lainnya, yaitu kelebihan dari neodymium ini. Jadi saat saya gunakan, pas saya gunakan itu kerasa banget suara bassnya itu bener-bener kayak kalian lagi nonton konser misalkan di depan panggung yang ada subwoofer besar dan itu getarannya cukup terasa tapi nggak sakit ke telinga, jadi cukup betul-betul real gitu. Jadi cukup real untuk penggunaan dari headset ini, benar-benar seperti kalian sedang mendengarkan nyata. Dan juga untuk sound stance-nya ini juga cukup luas. Saya coba juga tes di Edge di audio test, saya coba juga untuk suara-suara yang jauh dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, ini cukup real, cukup nyata, suaranya terasa nyata. Saya bandingkan dengan headset-headset yang lain yang mungkin range-nya di bawah 500.000 dan sangat berbeda sekali kualitasnya dengan headset ini. Dan untuk dentuman bassnya juga, saya tes dentuman bassnya, dia masih sanggup menerima sampai 10 Hz. Saya coba juga untuk dentuman bassnya 15 Hz masih enak, 10 Hz udah mulai hilang dan emang enak sih, jernih. Dan untuk penggunaan untuk gaming tentunya ini sudah sangat nyaman. Misalkan kalian gunakan untuk main game FPS ya, Battleground gitu, tembak-tembakan, itu suara step cukup sangat terdengar jelas dan jaraknya juga cukup agak jauh gitu. Misalkan musuh udah jauh, kalian masih bisa mendengarkan stepnya di headset ini, masih cukup terdengar jelas. Dan saat mendengarkan musik ini cukup jadi enak menurut saya karena semua suaranya itu benar-benar clear. Suara treble-nya, suara gitar, suara bass, suara vokal, semuanya itu jelas satu persatu, terpisah, detail, tidak bergemuruh. Kan ada tuh biasanya di beberapa headset yang kadang ketika memainkan sebuah musik itu malah jadi agak bergemuruh. Nah, berbeda di headset ini, dia itu bisa mendeliver suara-suara yang cukup sensitif atau cukup detail jadinya. Ini menurut saya top banget. Mungkin ini alasan dari Corsair nggak menyematkan RGB, tapi lebih difokuskan kepada kualitas dari headset sendiri. Ya, ini cukup saya rekomendasikan. Apalagi untuk kalian yang misalkan sekarang mau upgrade nih dari headset-headset yang range harganya di bawah kisaran 500.000 dan kalian pengen upgrade, mungkin headset ini bisa jadi headset pilihan yang tepat untuk kalian jadikan upgrade ke depannya gitu. Ya walaupun headset ini bukan headset yang terbaru, ya kalau nggak salah sih ini keluarannya udah beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahunan yang lalu gitu. Tapi ternyata performanya ini masih powerful atau masih berkualitas tinggi untuk digunakan di 2021 ini. Dan kita masuk ke pembahasan dari mikrofonnya sendiri. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri di sini sudah ada noise cancelling, yang mana kita akan langsung coba tes aja untuk kualitas dari mikrofon ini. Mari kita dengarkan dulu kualitas mikrofonnya. Baik teman-teman, saat ini kalian sedang mendengar suara dari mikrofon headset Corsair HS50 Pro Stereo. Bagaimana menurut kalian? Apakah suaranya yang dihasilkan cukup bagus? Cukup baik? Tidak ada noise atau noise-nya minim? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai mikrofon dari headset Corsair HS50 Pro Stereo ini. Terima kasih. Oke, jadi dari pembahasan kita tadi, sedikit kesimpulannya mungkin ini headset itu adalah headset terbaik menurut saya di angka 500 sampai 1 juta. Ya, rank segitu saya pernah coba headset-headset lain di rank yang sama
masih tetap bagus yang ini? Mungkin karena Corsair di sini menghilangkan fitur RGB yang biasanya disematkan oleh headset-headset lain, tapi dia memfokuskan kepada kualitas dari headset ini, baik dari headset suaranya atau mikrofonnya ataupun yang lainnya. Jadi ini menjadi keunggulan tersendiri untuk Corsair ya, walau ini non RGB, tapi memang kualitasnya bagus. Jadi ini bisa jadi opsi buat kalian yang gak terlalu suka RGB dan yang cari kualitas, kalian bisa pilih HS50 Pro Stereo ini. Walau headset ini bukan headset keluaran terbaru, headset ini masih bisa layak atau masih bisa bagus digunakan saat ini. Jadi headset ini tuh udah keluar hampir 1-2 tahunan yang lalu mungkin kalau nggak salah, tapi masih sangat bagus kualitasnya untuk digunakan saat ini dan masih bersaing dengan headset-headset lain yang range harganya sama. Dan ngomong-ngomong untuk soal harganya, untuk harga dari Corsair ini di marketplace saya cek itu berkisar sekitar 799 ribuan. Ya, harga ini cukup terbayarkan dengan kualitas yang diberikan oleh Corsair. Nah, pilihan kembali lagi kepada kalian, apakah ini cocok untuk kalian? Menurut saya cocok. Untuk kalian yang belum punya headset, kalian pengen mencoba yang beneran headset itu seperti apa, semua ada di sini menurut saya. Jadi ini bisa jadi opsi untuk kalian. Silahkan ya, pilihan kembali lagi kepada kalian. Jadi ini hanya sharing pengalaman saya aja untuk menggunakan headset ini. Nah, mungkin itu aja sih untuk pengalaman saya menggunakan Corsair HS50 Pro ini. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah. Mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.